Begitu kita terkoneksi, kita berbicara dalam bahasa universal kosmos, di mana kita akan setel frekuensi itu. Karena ini gangguan, ini yang bisa membuat frekuensi kacau ini. Urusan manifestasi itu setiap hari loh, kita banyak manifestasi loh, Koleo. Di grup tuh banyak banget Ya, yang berhasil. mulai dari kesehatan, Iya, kesehatan. mulai dari urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan sama tetangga, urusan sama atasan. Tetangga. Iya. Jadi udah ya, intinya kalau di kelas Fastgrid itu nggak ada afirmasi, nggak ada sugesti. Baru tubuhnya masuk ke kondisi tenang dan nyaman malam menjelang tidur. Kita praktek dua arah gitu. Dimana di situ saya juga perlu men-screening. Ini berjalan nggak, ini bekerja nggak pada saat praktek. Karena apa? Kalau lewat online itu rasanya susah loh, Koleo. Susah sekali gitu loh. Makanya kalau di kelas offline tuh kan Cimimi kan dari semua peserta kan ditanyain kan, saya tanya gimana satu-satu, rasanya, apa yang Anda alami. Karena apa? Di situ saya juga bisa men-screening tubuh masing-masing peserta secara langsung dari deket. Apakah mereka dapat efeknya atau enggak? Iya, gitu. Sensasinya bagaimana? Sensasinya gimana? Kalau rasanya gimana? Kalau kalau mereka di online itu terbatas ya, Koleo. Di Zoom saya cuma bisa lihat mereka segini. Iya, betul. Iya. Gimana dong, Koleo? Betul. Ya kan? Terus gangguannya banyak lagi. Gangguannya banyak lagi. Mungkin ini kita live aja nge-lag nih. Gimana kalau nge-live aja nge-lag ini nih. Nge-lag nih gitu loh. Iya. Ya kan? Oke, kita bahas topik selanjutnya. Ini topiknya ini, Ci. Mengapa di kelas Fastgrid itu tuh nggak perlu afirmasi, nggak perlu sugesti, nggak perlu journaling hingga konseling? Ya mungkin kelas-kelas lain kan mengutamakan yang namanya afirmasi lah, sugesti dan segala macam. Nah, oke. Core dari pembelajaran, core skema di kelas Fastgrid, dasarnya adalah hening. Hening, sadar, terhubung. Oke. Ya, jadi karena kita bekerja dengan gelombang frekuensi, Koleo, ya, dan kita beresonansi langsung ke medan frekuensi bumi. Frekuensi bumi ini sangat rendah sekali, Koleo. Ada di state gamma, kalau di otaknya di gelombang gamma, turun menuju ke theta. Di kondisi di mana kita rileks, nyaman. Kita baru bisa beresonansi. Ini kenapa makanya di kelas Fastgrid kita nggak bisa menggunakan afirmasi, kita tidak bisa menggunakan visualisasi, kita tidak bisa menggunakan sugesti dan yang lain-lain. Yang notabene itu semua adalah pekerjaan pikiran, karena yang dibutuhkan adalah vibrasi kita. Semakin kita hening, ya, semakin kita bisa masuk ke state yang hening yang dalam, ke stillness, vibrasi kita akan semakin tinggi. Dan yang kita butuhkan ini, kita membutuhkan vibrasi yang tinggi. Sadari aja bahwa tubuh energi kita itu berbicara di level vibrasi. Oke. Tubuh energi kita kan punya dua tubuh nih, Koleo, ya, tubuh fisik dan tubuh energi. Ketika kita mau beresonansi ke medan frekuensi bumi, yang bekerja tuh tubuh kedua kita, tubuh energi kita, vibrasi kita. Dan si vibrasi ini bisa aktif dan bisa semakin besar, semakin kuat pancarannya. Ketika si tubuh fisik itu di kondisi yang tenang, di kondisi rileks. Iya, oke. Nggak berisik, termasuk pikirannya juga nggak berisik. Tenang, diem aja gitu loh. Tubuh fisiknya diem, dibawa ke kondisi yang rileks. Iya. Nah ketika itu si vibrasi ini akan membesar, akan memancar. Mudah bagi kita kalau sudah di kondisi ini untuk menyetel frekuensi yang kita mau. Begitu kita terkoneksi, kita berbicara dalam bahasa universal kosmos, di mana kita akan setel frekuensi itu. Karena memang ada banyak orang, Ci, untuk disuruh untuk afirmasi itu nggak bisa. Saya nggak bisa loh kalau afirmasi. Saya ini penyandang ADHD, kepala saya udah berisik. Ketika kepala saya berisik, gitu ini keluarnya tuh udah lebih cepat daripada yang di kepala. Dan udah pasti ini nggak sinkron dengan vibrasi saya. Iya. Sedangkan di dalam diri dia tuh banyak trauma, banyak hal-hal yang negatif lah, banyak emosi negatif. Ketika kita masih banyak hal yang belum selesai di dalam, Koleo, ya. Dipaksa afirmasi dong. Dipaksakan untuk afirmasi yang selalu positif, itu susah, nggak bisa, Koleo. Susah ya. Terjadi pertentangan. Jadi suara vibrasi dengan suara mulut ini nggak pernah connect. Suara vibrasi dan suara pikiran ini nggak pernah selaras. Dan kalau udah kayak gini, frekuensinya kacau. Akhirnya kayak ngelawan diri sendiri ya? Iya, kita kayak resisten, tubuh resisten. Tubuh yang resisten. Misalnya saya bilang, saya cantik, saya sehat, saya kuat. Di kondisi saya sakit parah. Tubuh resisten loh, Koleo. Karena itu bertentangan dengan kondisi yang terjadi di dalam diri saya. Iya. Iya kan? Iya.
Itulah makanya kenapa akhirnya afirmasi itu banyak nggak bekerja. Makanya di kelas basket kita nggak pakai begituan Kita ya. nggak pakai begituan karena kita butuhkan Oke. vibrasi tinggi dan vibrasi bekerja di kondisi stillness, Iya. di kondisi tenang. Dan kalau kita bicara kepala ini kan baru salah satu Aduh, bagian kepalanya dari tubuh. kepala penuh banget gitu. Penuh banget. Karena gini, kalau kita bicara vibrasi, kita bicara frekuensi, itu integrasinya seluruh tubuh kok Leo. Oke. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kepala, pikiran itu cuma bagian kecil, malah kepikiran disuruh diem. Pikirannya malah disuruh switch, suruh diem, mulutnya disuruh diem. Karena ini gangguan, ini yang bisa membuat frekuensi kacau ini. Gitu. Jadi kita nggak pernah bisa pas, nggak pernah bisa tuning gelombang kita, karena di sini berisik. Ini berisik, begitu ini berisik, kita nggak pernah akan bisa tuning, Iya. nggak pernah pas gelombangnya. Mau diapain juga nggak bisa. Nggak bisa pas kok Leo. Oke. Karena ini selalu bertentangan dengan yang di dalam. Sementara vibrasi itu dari sini loh asalnya, dari Iya. sini, dari bagian komponen yang lain dari kepala. Ini yang menghasilkan vibrasi dari sini. Makanya di kelasnya Paskir itu diajarkan yang namanya somatic intelligence Ya, ya. kita kan berbasis pada body intelligence, somatic intelligence, di mana Body intelligence, kita oke. membawa sistem saraf kita ke kondisi rileks. Hmm. Tubuh dibawa ke kondisi rileks. Kenapa? Ketika tubuh dibawa ke kondisi rileks, sistem saraf rileks, seketika frekuensi naik kok Leo. Karena Seketika. kaitannya ke sana. Seketika Wow. frekuensi kita langsung rising, vibrasi kita langsung rising, langsung naik. Wow, keren. Ya. Ya, mungkin teman-teman kebanyakan tuh baru tahu ya tentang yang namanya tuh afirmasi lah, sugesti segala macam. Jadi mereka pikir tuh adalah teknik-teknik tertentu itu adalah satu-satunya cara ya. Padahal mah ada cara lain. Banyak yang ada lebih, cara lain, yang banyak lebih simple. banyak cara, tapi tidak gini. Bagi saya kok Leo, tidak ada cara yang salah dan tidak ada cara yang benar. Betul, gitu. betul. Ya kan? Semua cara bisa dicoba karena Iya. semua metode itu pada dasarnya semua metode itu baik. Baik. Semua metode itu bagus. Tapi dalam perjalanan waktu kita akan mencari metode yang paling ringkes, yang paling efektif dan tentunya yang tingkat keberhasilannya tinggi. Benar ya kok Leo ya, betul paling ya. efektif ya. Iya. Tingkat keberhasilannya tinggi itu yang kita cari kok Leo. Iya. Dan tidak membutuhkan banyak waktu Dan mudah diaplikasikan. dan mudah diaplikasikan. Karena Betul. apa? Urusan manifestasi itu setiap hari loh kita banyak manifestasi loh kok Leo. Waduh, di grup tuh banyak banget. Ya, yang berhasil. mulai dari kesehatan, Iya, kesehatan. mulai dari urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan sama tetangga, urusan sama atasan, tetangga, iya. urusan di circle pertemanan, itu tuh banyak banget kok Leo. Banyak banget ya. Dan rasanya manusia modern ini, kita kan manusia modern nih kok Leo. Iya. Mobilitas kita tuh tinggi banget kok Leo. Apa kita masih punya waktu Iya. untuk hal-hal yang membutuhkan ritual-ritual, membutuhkan aturan main tertentu gitu, waktu-waktu tertentu, rasanya nggak bisa. Makanya ketika saya akhirnya bisa mengkompres metode ini menjadi lebih ringkas dan bisa saya ajarkan di kelas dan ini bisa dipakai oleh siapa saja dalam waktu yang singkat gitu kok Leo, dan memang benar-benar singkat, benar-benar efektif. Ini benar-benar akhirnya menjadi metode yang benar-benar dicari sama semua orang. Iya. Terutama ini dari kalangan anak-anak, dari kalangan generasi milenial ya. Iya. Mereka senang banget sama teknik ini. Karena iya. ini sesuai banget dengan lifestyle-nya mereka. Iya. Milenial dan Gen Z. Iya. Begitu mereka mengerti metode Paskir, mereka senang banget karena ya ini yang mereka mau. Oke. Dimana ini fleksibel sekali dan Dimanapun, kapanpun. waktunya bisa kapan aja gitu, nggak harus di jam-jam tertentu. Justru di sini di teknik ini saya mengajarkan peserta untuk respect sama tubuh, ikutin yang tubuh nyaman. Karena apa? Tubuh tuh nggak boleh dipaksa. Tubuh tuh nggak bisa seterusan kita paksa gitu. Dengan aturan A, B, C, D, E, F, G itu hanya akan menyebabkan si tubuh masuk ke kondisi tension, tekanan baru lagi, stres baru lagi. Tapi ketika tubuh dibiarkan, diizinkan, tubuh dalam kondisi rileks, segala sesuatunya akan jauh lebih mudah dan lebih gampang. Iya, keren. Jadi udah ya, intinya kalau di kelas Paskir itu nggak ada afirmasi, nggak ada sugesti, nggak perlu journaling tulis-tulis setiap hari. Bahkan di sini Anda datang tanpa perlu menceritakan masalahnya apa. Tanpa curhat, konseling ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak jadi kita pegadaian nih kalau ya. Mirip pegadaian gitu nih kalau ya. Kayak pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Jadi Keren seperti ya. itu Koleo, kita nggak perlu lagi hal yang seperti itu.
Iya, iya. Sesingkat itu, semudah itu. Semudah Sangat itu. mudah, sangat mudah Sangat sekali. mudah, ya. Semua yang sudah belajar ke kelas Paskrit mereka bilang mudah. Mereka bilang ini teknik mudah sekali. Iya. Gampang untuk dipraktekkan di mana aja. Mm-mm. Jadi mereka bisa lakukan ini 7 menit, bisa sambil di MRT, sambil di kereta. Jadi melakukan Lagi praktek, boarding iya. pesawat. Jadi melakukan praktek Paskrit itu 1 hari itu maksimal hanya 7 menit aja 7 ya? menit aja, nggak 7 boleh menit lebih. aja ya? 7 menit. 7 menit mah semua orang 7 menit, bisa. bisa Nggak perlu dong. sampai 70 menit. Nggak perlu 2 jam 70 gitu. menit dengan waktu jam tertentu, nggak, bebas. Mereka bisa pilih waktu yang nyaman untuk tubuhnya. Karena Paskrit itu bermainnya di body intelligence Karena ya? kita bermainnya dengan, kita mempergunakan tubuh, memakai kecerdasan tubuh. Oke. Iya kan? Tubuh semakin kita rileks, kecerdasannya semakin optimal. Oke. Simpelnya begitu ya? Simpelnya begitu. Iya. Jadi artinya apa? Pilihlah waktu di mana tubuh memang benar-benar dalam kondisi yang nyaman. Oke. Jadi kan bebas, setiap orang kan jam nyamannya beda-beda kok Leo. Iya. Saya, jam nyaman saya itu adalah pagi hari. Pagi ketika saya baru bangun tidur. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang ketika bangun tidur mereka udah rush hour. Iya. Sibuk karena harus berangkat kantor. Iya. Baru tubuhnya masuk ke kondisi tenang dan nyaman malam menjelang tidur. Artinya apa? Ya dia malam hari baru pakai teknik ini. Ya kan? Atau dia baru ada waktu senggang itu sore. Ya berarti dia baru pakai sore. Atau di jam-jam antara pagi menuju ke siang. Ya praktekanlah di situ. Artinya apa? Ini kan luas banget ya kalau Leo ya. Iya. Fleksibel. Fleksibel, luas lah ya istilahnya ya. Iya. Gampang sekali. Oke. Cimimi, kita ini ya, kita tanya sama Boleh. peserta lah. Kita sama teman-teman sini, penonton. Kok peserta ya? Belum jadi peserta ya, tapi coming soon ya teman-teman ya. Nah teman-teman silakan yang mau nanya seputar kelas Paskrit. Tadi kita udah bahas tuh topik pertama tentang yang namanya apa itu grid. Yang kedua tentang pentingnya terkoneksi dengan medan frekuensi bumi. Terus yang ketiga itu topiknya adalah bahas tentang yang namanya ley lines. Dan ini topik keempat, topik yang terakhir tentang mengapa di kelas Paskrit itu nggak pakai yang namanya afirmasi, nggak pakai yang namanya sugesti, bahkan sampai nggak perlu yang namanya konseling atau curhat. Nah teman-teman silakan, Anda yang mau nanya 1, 2, 3 pertanyaan, silakan Anda tanyanya di komen ya. Tanya di komen, nanti Cimimi akan bantu jawab.